Bagi kita semua, saudara-saudara terkasih di mana saja Anda berada, terutama orang-orang Papua. Hari ini tanggal 1 Mei, tahun 2026. Hari ini kita orang Papua memperingati beberapa hal yang menjadi penting hari ini. Yang pertama adalah hari hilangnya embrio negara West Papua yang telah merdekakan pada tanggal 1 Desember 1961. Yang kedua itu hari itu dimerdeka itu Tuhan bilang itu tanggal 1 Desember 1961 adalah hari keadilan bagi Tuhan. Bagi orang Papua. Tapi hari keadilan bagi orang Papua itu dihilangkan pada tanggal 1 Mei 1963 oleh Belanda, PBB, Unitea, dan Inggris, dan 180 negara yang menyerahkan Papua kepada Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu tadi juga sempat kami berdoa, tanya Tuhan, dan Tuhan bilang begini, kenapa tanggal 1 Mei 1963 itu terjadi peristiwa penyerahan PBB ke Papua oleh PBB ke Indonesia. Lalu Tuhan bilang itu hak asasi manusia Papua hilang. Jadi PBB telah menghilangkan hak asasi manusia atau hak hidup orang Papua di atas Papua untuk mengatur dirinya dan juga mengatur wilayahnya, itu dihilangkan oleh PBB, Belanda, dan ada 180 negara yang menghilangkan itu hak asasi. Sampai hari ini hak asasi manusia di atas manusia Papua itu hilang sampai hari ini. Dan terjadi pelanggaran hak asasi manusia itu terus menerus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga berdoa tanya Tuhan, dan suara Tuhan yang ketiga, Tuhan beritahukan kami bahwa hari ini adalah hari di mana hari industrialisasi itu masuk ke Papua. Lalu itu maksudnya industrialisasi itu artinya tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari buruh. Karena Papua ini adalah wilayah yang sumber daya alamnya potensial sekali, bahkan nomor 1 di dunia. Nah, sehingga Jenewa memutuskan hari industrialisasi bersamaan dengan hari aneksasi Papua ke Indonesia untuk memburu semua kekayaan yang ada di atas Papua. Nah, itu yang disebut tadi Tuhan bilang itu hari industrialisasi. Papua menjadi wilayah industrialisasi. Buktinya sampai sekarang. Semua pesawat atau apa saja yang dibuat, teknologi yang dibuat di Amerika, di Inggris, dan lain-lain itu kan semua diambil dari PT Freeport. Nah, selanjutnya itu saya tidak uraikan banyak seperti itu bagian tugas orang lain. Yang berikutnya itu Tuhan bilang itu hari diberikannya otonom. Hari diberikannya otonom bagi orang Papua. Jadi otonom yang diberikan oleh PBB bersama dengan Indonesia. Papua setelah masuk dalam Indonesia mereka memberitahukan bahwa Indonesia harus berikan otonom
daerah otonom kepada Irian Barat. Irian Barat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah hari berkibarnya merah putih di Papua. Haleluya. Itu walaupun mereka ini belum masuk, tapi dibilang itu karena hari itu hari berkibarnya merah putih di Papua. Itulah berdasarkan petunjuk Tuhan yang tadi kami ikuti. Setelah kami tanya Tuhan, Tuhan memberitahukan hal-hal itu. Jadi ini perlu diingat bagi orang Papua, apa yang dirancang di Jenewa oleh PBB, bukan Indonesia. Indonesia itu hanya alat yang dipakai oleh PBB. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu apa yang kami masuk berdoa selanjutnya itu tadi Tuhan beritahukan bahwa bukan tadi. Pernah Tuhan juga bukakan rahasia tahun 2019. Iya, 2019. Ketika itu kami berdoa di Istana Bogor, Jakarta. Lalu Tuhan perlihatkan bahwa ada 182 negara punya bendera berkibar di bawah Istana Bogor. Tapi bendera Papua itu, bintang kejora itu ditindis oleh batu dari dasar Danau Tage. Jadi waktu kami berdoa itu, batu itu diangkat baru dikembalikan ke Pasifik, masukkan kembali ke dalam ke Danau Tage, Papua. Lalu bendera bintang kejora diangkat bersama dengan bendera Israel itu. Dua-dua baru Tuhan bilang, menjelang kedatangan Tuhan itu, kedua bendera ini akan menjadi panji untuk menyambut Yosua datang. Tuhan memberitahukan begitu. Lalu kami berdoa, kenapa 180 negara itu mereka tidak setuju untuk Papua merdeka. Mereka gagalkan Papua merdeka. Lalu Tuhan bilang itu 172 negara itu 180 negara. Inggris itu dia bayar 300 goldeng sama Belanda untuk beberkan semua rahasia Papua. Sehingga semua rahasia Papua dibeberkan oleh Belanda di hadapan 180 negara. Masalah dibawa ke PBB. Lalu mereka menjadikan Papua tidak boleh diberikan kemerdekaan sampai Yesua datang. Yesua datang kedua kali ke bumi. Itu mereka rancang seperti itu. Tuhan beritahukan. Lalu Tuhan bilang, aku akan memberikan hukuman terlebih dahulu. Lalu pada Desember 2019 itu sampai ke 2021 itu corona, Tuhan menghukum corona di atas bangsa-bangsa kecuali Papua. Orang Papua tidak kena. Itu Tuhan berikan hukuman. Lalu kenapa kami berdoa tanya, kenapa sampai 2021 baru corona berakhir di bumi? Tuhan bilang begini, bukan baru untuk Papua ini, pada zaman Yesua, bahkan jauh sebelum pada zaman Yesua dan pada zaman Yesua lahir di Papua, disalibkan di Papua itu juga itu bangsa-bangsa sudah baku rebut semua kekayaan yang Tuhan taruh di atas Papua. Bapak bilang begitu. Jadi semua kekayaan yang Tuhan taruh di atas Papua itu di atas Papua itu sudah baku rebut. Jadi untuk salib itu ada 2021 raja-raja itu mereka sepakat di Sarmi pada zaman generasi Yosua itu diwakili oleh Pilatus untuk mereka setuju Yesua harus disalibkan supaya kekayaannya diambil. Jadi 10 perak itu dari Inggris, 10 dari Amerika, 10 dari Rusia dan 10 dari Papua. Diserahkan untuk Yesua harus disalibkan di Papua.
Nah, seperti itu. Jadi memang sudah cukup lama masalah Papua ini, Tuhan taruh kekayaan ini, dulunya Papua itu Taman Edeng. Nah, jadi seperti itu. Jadi hukuman kemarin berakhir di 2021 itu dengan corona. Nah, kita lihat kalau kita ikuti sejarah itu 19 1961 itu 1 Desember 1961 itu embrio wajib Papua sudah merdeka secara eh, ya hukum internasional sudah memenuhi syarat. Tapi digagalkan setelah 3 tahun 1 Mei tahun 1963 tadi. Lalu Trikora Trikora diserukan di Papua oleh Soekarno. Nah, setelah Papua dia masuk ke bingkai NKRI secara paksa tanpa libatkan orang asli Papua. Nah, lalu menuju ke untuk menghilangkan semua itu PPRA 69 diperlakukan itu lara sandiwara saja. Sandiwara untuk itu. Sampai 69, sebelum 69 itu kan report itu sudah mulai ditandatangani. 67 itu. Setelah F. Kennedy, Soeharto, mereka menandatangani Freeport ini kan mereka pulang. Mereka pulang tetapi F. Kennedy juga dibunuh. Akibatnya hukumannya itu F. Kennedy tidak menikmati hasil Freeport. Soekarno juga tidak menikmati hasil Freeport karena Soekarno F. Kennedy dibunuh gara-gara orang yang punya modal yang tanam saham di Freeport ini. Terus F. Kennedy tidak menikmati hasil Freeport dan juga itu akibatnya Soekarno juga tidak menikmati. Karena mereka dengan mereka sendiri terjadi kudeta militer dan sipil. Soeharto dia melawan Soekarno. F. Kennedy juga seperti itu. Lalu Sekian PBB juga jadi korban. Sekian PBB yang tadinya pada zaman itu harus supaya Papua itu merdeka, tetapi dia dibunuh. Dia jatuh, bukan bunuh tapi dijatuhkan dengan pesawat. Ya, itu akhirnya orang-orang yang perjuangkan itu pun juga jadi korban. Ya, itu seperti itu yang terjadi. Jadi intinya itu bahwa dari kemarin itu kami terus berdoa, tapi Tuhan perlihatkan belenggu-belenggu yang mengikat orang Papua itu dari 2021 raja-raja punya itu mulai kemarin itu mulai diputuskan tali keleliman Tuhan bilang. Jadi yang pertama itu, jadi semua tali keleliman bangsa-bangsa raja-raja dari 2021 raja-raja itu dia ikat Pulau Papua dan orang Papua. Kelaliman. Yang sempat kemarin kami berdoa itu, yang pertama itu dari Mesir punya, dari kaum Firaun punya, itu tali-tali kelaliman diputuskan dari seperti belenggu tali dari yang di bawahnya itu diikat dengan jangkar itu dicabut baru dimusnahkan dan ditenggelamkan dan dibakar di dalam laut Banda di bawah yang terdalam itu. Setelah lalu dari kaum turunan Ibrani punya diputuskan. Setelah itu kami setelah itu dari Babel punya itu dia ada di Jawa Tengah. Itu pun juga diputuskan tali kelaliman. Terus Hakim yang Lalim itu dia ada di Batak berhubungan dengan marga Simanjuntak itu juga dibakar, dimusnahkan. Nah, setelah itu kami masuk ke Papua, kami berdoa. Saya marga TKG punya tali-tali kelaliman, Mote punya itu seperti kalung 30 perak itu digantung di leher itu semua dibakar. Dan juga marga-marga di Papua ada berapa marga punya dibersihkan.
Baru terakhir itu ini 2021 raja-raja punya tali-tali yang ikat orang Papua dan Papua ini, tali kelaliman. Itu bersamaan dengan marga Jipmau punya itu, sama-sama satu kali tali-tali itu yang mengikat orang Papua itu semua dibakar, dimusnahkan. Belenggu-belenggu yang mengikat Papua ini. Ini merupakan dosa-dosa yang mengikat sehingga Papua itu tidak bisa merdeka, tidak bisa keluar, tidak bisa ini karena dosa-dosa ini, belenggu-belenggu ini, kejahatan-kejahatan ini. Jadi rantai-rantai itu sudah dimusnahkan beberapa hari yang lalu. Sekarang kemarin itu belenggu-belenggu dimusnahkan. Kemarin itu sudah diselesaikan. Coba nanti kita ikuti dia punya cuplikannya supaya kita dengar dia punya cuplikannya. Selesaikan pembacaan kitab Yeremia baru selesai tadi. Otak raja kan? Mengatur. Dia doang bermain. Oh, itu sudah Jipmau itu kentara sekali itu Rut itu. Tali kelaliman. Dia bilang dia serasa hebat. Dia bilang ini sudah Yerusalem sudah pulih jadi undur. Padahal itu dibermainkan oleh karena otak raja ini kelalimannya ada di dalam otak raja. 2021 Bapak dari 2021 raja-raja yang mereka sepakat untuk mereka perkara sia-sia lawan Tuhan dan urapi di Sarmi itu untuk Yesua disalibkan di Papua diwakili oleh Pilatus itu tersembunyi dalam marga Bapak Jipmau kah? Kelalimannya. Haleluya. Mari Roh Kudus bekerja beracara. Haleluya. Oh, haleluya. Dalam nama Rapa Prabha Mata Karabala di Kiaras Alalay ko Rapa Prabha marga. Itu sudah. Hah? Jadi yang bermain semua. Bapak mari bongkar lagi karena ini terakhir untuk raja-raja punya dengan marga-marga punya yang ada di sebelah timur. Timur itu di sana banyak raja-raja. Di timur masih terdapat banyak raja-raja yang lalim. Otaknya ada di dalam raja marga Jipmau. Bapak lihat dia bermain di dalam otak ya, dengan dia punya semua otak itu dong macam kutik. Mama melihat tangan yang kutik. Kutik kalau kepikiran ini nanti pikirannya semua terarah ke situ. Bapak dalam nama Bapak Ibrahim 12:13 segala makhluk telahnya terbuka. Otak dari kelaliman raja. Raja itu ada di marga Bapak Takejipmau. Mereka punya otak ini terus bermain. Mereka sepakat mau lawan Tuhan dan diurapinya dengan kelaliman mereka, kelaliman raja. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni. Iya. Pecah otak. Dan toki otak. Kasih pecah. Dua ambil dia sum-sum dari dalam otak itu taruh di luar. Macam bunuh kuman-kuman yang ada dalam sum-sum itu. Bapak itu kuman-kuman apa saja? Matikan semua kuman-kuman itu. Bapak kasih bunuh semua kuman-kuman yang ada dalam otak raja kelaliman ini. Bapak takar marga Jipmau. Oh, itu kutu-kutu atau dia berbentuk apa semua takluk. Jipmau itu waktu kami ibadah sama-sama. Haleluya. Kan musnahkan, karang muskan. Dong rasa dong hebat dari yang IT no orang. Di bawah pimpinan ini Jipmau orang. Bahkan otak mati di dalam baru otak kelaliman dalam itu semua dibunuh habis. Haleluya. Bakar. Sudah bakar itu. Mama dulu ngambil kasih keluar, taruh di macam kasih pecah otak, taruh di luar, baru lihat begini macam orang biasa pakai mikroskop tuh. Lihat darah ini dia akan dia ada jenutan ada muncul serangga apakah begitu, malaria kah begitu nanti dan tahu. Ini seperti itu. Dia mati perhatikan lama barter dalam setiap ini otak ini dari dia punya itu sum-sum otak itu
Keluar satu-satu itu binatang bertampias-tampias dari dalam. Keluar seperti ini. Berarti dari setiap sumsum yang ada ini, itu ada dia punya rohnya di dalam. Itu yang mama lihat langsung dibunuh semua. Karena dia yang bermain, dia otaknya, dia bermain. Benar. Bapak di dalam berapa takar waktu Ratu Elizabeth datang ambil Alkitab dan juga di Papua dan yang lain-lain itu di bawah pimpinan masih bermain dari marga Jipmau ini. Lalu waktu 2021 raja-raja mereka sepakat untuk menyelipkan Yosua di Papua itu, mereka ambil keputusan itu diambil keputusan oleh marga Jipmau dari Sarmi sana. Bapak ampuni dan semua dibersihkan. Hai raja-raja di bumi, kamu dengar. Di Bikoria Bapak 2021 raja-raja yang pernah hidup dari zaman dahulu sampai sekarang dan yang akan datang. Lihat, Mazmur 213 raja-raja di dunia mereka perkara sia-sia melantau rapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka daripada kita dan tali-tali mereka daripada kita. Hai raja-raja, bertindaklah dengan Pramata Karabasko Prades. Haleluya. Iya. Bagaimana ini? Sudah putuskan dia petali-tali. Sudah mama lihat semua langsung gugur. Putuskan itu semua yang lain langsung gugur ke bawah. Haleluya. Mazmur 2 ayat 1 sampai terakhir. Raja yang diurapi Tuhan. Ya. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja bersiap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka pada kita. Terus. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, puskamu, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Kau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti serpikar tukan periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Haleluya. Ya. Ini Mazmur 2 ayat 1 2. Mazmur 2 ayat 1 2 sampai terakhir 11 itu mereka-reka perkara raja-raja. Mereka-reka perkara sia-sia itu berhubungan dengan Papua. Jadi 2021 raja-raja yang mereka-reka perkara sia-sia melawan Tuhan yang ada di atas Papua dengan yang diurapinya. Urapinya itu siapa? Gereja Tuhan Tuba Masia. Ya, itu dia mau lawan. Jadi tadi kita ikuti itu, baik dosa orang Papua punya, tali-tali belenggu yang mengikat orang Papua dari marga-marga lain yang terakhir diwakili oleh marga Jipmau itu sudah gugur. Itu sudah gugur dengan 2021 punya tali-tali belenggu-belenggu yang mengikat Papua ini. Mereka otak itu berputar terus. Karena begini, Papua ini kota Tuhan, Papua ini Taman Eden, Papua ini Yesus lahir di Papua, tanah tumpah darah Yesus itu di Papua, dan juga
tanda tumpah darah Yesua itu di Papua, dan Yesua lahir di Papua, Yesua salibkan di Papua. Itu masalahnya. Jadi seperti itu. Ini kami sudah berdoa terus. Ada dua hal yang membuat menjadi faktor kenapa Papua itu tidak merdeka. Itu ada dua. Jadi dari sisi sejarah terjadinya Alkitab dan di mana 12 suku Israel, terutama Israel Papua, itu telah terlibat langsung di dalam orasi penyaliban Yosua, pembunuhan nabi-nabi dan rasul-rasul di atas tanah Papua ini. Ini dosa-dosa ini yang membuat sampai ini harus diselesaikan dulu. Masalah ini kami bawa naik, masalah ini sudah selesaikan, nanti ikut saya ke YouTube itu. Sudah banyak sekali itu YouTube itu, kami sudah berdoa terus itu kalau ini sudah mulai selesai. Jadi kemarin ini kami sudah mulai selesaikan itu yang terakhir sudah mulai selesai. Nah itu alasannya. Jadi kalau pada waktu itu Belanda itu dia masih ada di atas Papua itu kebenaran ini dong kasih hilang. Kebenaran yang memang ada di Papua dong kasih hilang. Jadi Tuhan juga pula yang mengatur di dalamnya untuk datangkan Indonesia ini, dia masuk ke Papua untuk sementara waktu. Tadinya kan hanya 25 tahun. Untuk administrasi dan sumber daya manusia Papua dilengkapi oleh Indonesia itu. Indonesia membina orang Papua 25 tahun. Jadi siapa ini? Dr. Tombuanga itu. Tombuanga itu dia deklarasikan kemerdekaan itu, tetapi dia juga dibantai, diculik. Nah, itu diculik karena memang dosa yang sekarang kami sudah berdoa rahasia-rahasia neraka yang dibuat oleh orang Papua pada zaman itu sampai dengan sekarang kami ada berdoa ini belum diselesaikan, itu masalahnya di situ. Nah sekarang masalahnya sudah mulai selesai, orasi penyaliban dan lain-lain sudah mulai selesai. Dengan demikian itu seperti yang ditulis dalam firman Tuhan itu sudah Israel Papua Israel siapa dia? Itu 2 saudara, 6 saudara di Yerusalem sana, 6 saudara di Papua di sini. Sebagai penjaga ladang Tuhan, kebun Tuhan yang ada di pintu gerbang surga di wilayah Sion. Ya. Jadi kita sudah mau selesai, orang-orang Papua di mana saja Anda berada, pemulihan dan keajaiban-keajaiban Tuhan segera mau lakukan. Tuhan segera mau lakukan atas orang Papua. Dan Tuhan akan membuat pembalikan kepada bangsa-bangsa. Nah, tadi pagi ini juga sempat kami berdoa, ada beberapa hal yang Tuhan kasih tahu. Nanti kita ikuti apa yang Tuhan kasih tahu. Ya, kita ikuti selanjutnya. Firman-Nya bagaimana? Mama, halo? Ya, Kakak. Jelaskan tadi pagi punya firman. Iya. Tadi yang kita renungkan pagi itu di dalam Yeremia 54 itu. Di dalam Yeremia nama bukan Yeremia 54. Iya. 45 bukan 54. Yeremia 54. Oh, Yeremia 46 ya. Itu di situ tentang nubuatan tentang bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini kan ceritanya itu bangsa Israel itu kan mereka bangsa Mesir ini mereka berusaha untuk masuk ke Mesir. Iya. Karena lain sudah ditawan ke Babel, sisa-sisa itu yang mereka melari tinggal di Mesir. Tapi Yeremia sudah bernubuat untuk mereka. Jangan kamu ke Mesir, kamu tetap tinggal di Yerusalem, tinggal di Yehuda sini. Nanti Tuhan akan pelihara kamu, Tuhan akan atur kamu punya makan, minum, apa semua. Tuhan atur. Tapi dong, padahal lu yang suruh Yeremia coba tanya Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicara, apakah kita akan ke Mesir atau tidak? Apa yang Tuhan bicara kita akan dengar. Entah itu baik atau tidak baik, kau harus sampaikan semua. Jadi Yeremia dia sampai 10 hari Tuhan sampaikan pesan untuk dia. Tapi Tuhan kasih tahu juga untuk Yeremia, orang akan dengar tapi non tetap akan keras
keraskan hati untuk pergi ke Mesir. Tuhan sudah kasih tahu Yeremia seperti itu. Jadi Yeremia sampaikan apa yang Tuhan bilang, tidak boleh kamu ke Mesir, kamu tetap bertahan saja di Yerusalem. Nanti Tuhan sediakan kamu makan, minum semua. Tuhan siapkan kampung ladang, kebun untuk pelihara binatang, ternak, rumput-rumput diatur semua. Tapi mereka marah sama Yeremia. Ini kau pergi dengar dari siapa? Dari Baruk kah? Kau dengar dari dia baru datang sampaikan kah? Dari Tuhan. Tapi Tuhan sudah kasih tahu bahwa kamu tetap akan keraskan hati dan kamu akan pergi ke Mesir. Tapi kamu dengar, kamu tetap ke Mesir, Tuhan akan hukum kamu. Tuhan akan kirim malapetaka, bencana, sampar, kutuk kengerian akan melanda kamu. Kamu ke Mesir dan Tuhan tetap hukum kamu di sana. Jadi Mesir ini dia ingin untuk perluaskan dia punya itu kiasan itu, dia mau ingin perluaskan dia ke daerah seperti Sungai Nil yang sampai merambat ke seluruh daerah-daerah lain. Dia ingin menguasai semua. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan lipat gulung, Tuhan akan berikan hukuman kepada orang Mesir karena mereka sudah tawan orang Israel cukup lama dari perbudakan. Baru kamu orang Israel ini suku Yahuda kembali lagi mau ke Mesir. Saya akan hukum kamu dan sisanya saya akan kembali ke Yahuda. Tapi kami yang lain akan mati di sini dan Israel, Mesir juga saya akan binasakan semua dengan malapetaka. Saya akan buat kelaparan yang besar terjadi di atas Mesir. Itu juga dia masuk ke dari 4 peledak orang Israel itu, mereka kasih hukuman orang Israel. Mereka tawan orang Israel, padahal Tuhan yang suruh pergi tawan karena bangsa Israel itu tegar tengkuk, keras hati. Mereka bangun mesbah-mesbah berhala di mana-mana. Mereka buat molok untuk mempersembahkan itu anak-anak di atas korban molok itu. Tuhan yang suruh bangsa Babel, bangsa Israel, Mesir datang untuk tawan dorang. Tapi Tuhan balik hukum bangsa-bangsa ini. Tuhan balik hancurkan bangsa-bangsa. Jadi yang Tuhan berbicara itu Tuhan, supaya nama Tuhan itu dibesarkan, ditinggikan, nama Tuhannya orang Israel itu harus dipuji oleh semua bangsa-bangsa. Itu tujuan. Mereka tawan kamu, tapi saya akan hukum dorang dengan tujuan supaya kamu tahu bahwa saya ada di pihak kamu, begitu. Ayah baca dalam Mazmur 2 itu. Sia itu. Ini tadi kita ada selesaikan. Jadi Sungai Nil itu dia, Mesir itu dalam dia pikiran apa raja, dia punya raja itu dalam pikiran itu bilang dia mau perluas daerah itu, daerah sungai apa Mesir itu seperti Sungai Nil yang luas itu. Dia ingin memperluas, tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan tetap hukum mereka. Baik, ini kita berdoa satu kali untuk 2021 Raja pastikan dengan Mesir pun satu kali. Amin. 1, 2, 3. Bapak dalam nama Bapa Takar Balai Kaya Bapak. Ya, itu firman Tuhan kemarin tanggal 30 April. Itu bagaimana ketika Israel itu bertobat, itu Tuhan pulihkan keadaan Israel. Tapi ketika orang Israel itu melakukan penyembahan berhala dan menyakiti hati Tuhan itu, nanti dong dikirim untuk ditawan. Tetapi setelah di pembuangan mereka itu bertobat, nanti Tuhan pukul bangsa-bangsa yang menawan orang Israel. Seperti itu supaya seluruh bangsa itu mereka tahu bahwa Yesuanya Raja orang Papua dan YHWH-nya orang Papua, orang Israel Papua, Misrai Papua, itu seluruh dunia harus tahu bahwa dia berkuasa atas segala sesuatu di bumi. Mulai dari Papua, Israel. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tadi pagi baru kami berdoa lagi, firman Tuhan datang untuk bagaimana Tuhan sekarang menghukum bangsa Babel. Nah, sekarang bangsa Babel itu adalah yang Tuhan bilang di peta zaman pada zaman dahulu yang sebenarnya itu Papua itu tanah air Israel. Nah, yang sesungguhnya. Terus wilayah Maluku itu tempat Mesir itu berada. Sedangkan Babel Sundal itu dia ada di wilayah
Indonesia bagian barat, terutama juga di Pulau Jawa. Dia pusatnya itu di Jawa Tengah, ibu kotanya di Jawa Tengah. Itu tempat makam raja-raja di situ. Jadi sekarang bagaimana Tuhan punya hukuman sekarang ini sudah dekat untuk menghukum Babel ini. Babel ini kan ditulis juga di dalam nubuatan kitab Yeremia 50, 51, 52 dan juga di kitab Wahyu 19 kan di sana Tuhan akan menghukum Yeremia, Tuhan akan menghukum Babel. Babel akan diberi hukuman dan Babel akan gugur dan Babel akan jatuh dan tidak bangun-bangun lagi. Kita lihat dia punya apa tadi pagi Tuhan baru bilang. Kita ikuti. Bacaan kitab Yeremia baru selesai tadi terakhir 52 itu. Iya. Di 51 dengan 50, 51, 52 tadi terakhir. Kudus berbicara apa yang dibuatkan Nabi Yeremia itu sudah masuk penggenapan. Semua orang yang menjajah bangsa Israel, semua bangsa-bangsa yang menjajah bangsa Israel itu, Tuhan akan membuat pembalikan. Terakhir bangsa Babel yang dia rasa sombong, dia rasa dia lebih tinggi, dia membangun dia menara itu tinggi-tinggi, dia rasa dia lebih hebat dari semua. Tapi Tuhan sampaikan pada Nabi Yeremia, kau lihat, sudah waktunya saya akan runtuhkan mereka. Saya akan hancurkan mereka, tidak ada yang tinggal lagi. Di situ hanya tinggal singa yang mengaum. Di situ tinggal sulitan burung-burung saja. Tidak ada lagi di atas menara Babel yang akan sombong. Semua saya akan runtuhkan. Dan saya akan kembalikan Yerusalem masuk ke dalam pemulihan saya. Saya akan kembalikan saya punya umat kepada pemiliknya kembali. Nah, itu tadi terakhir Mama membaca itu. Iya. Mama bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan peristiwa yang terjadi di Judea yang Tuhan buat, kakak dari seluruh bangsa tidak pernah terjadi seperti ini. Iya. Hanya baru Judea. Ini perkara yang dahsyat. Mama rasa kagum untuk Tuhan. Iya. Terima kasih Bapak. Engkau yang memperhitungkan segala suatu waktu. Engkau akan kembalikan menjadi pemulihan kembali. Amin, 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 amin. Jadi ini pemulihan Sion itu sudah selesai. Kami sudah berdoa. Pemulihan Yerusalem juga sudah selesai. Kami sudah berdoa. Dan sekarang tinggal pengakuan. Pengakuan itu akan jatuh. Jadi seluruh Papua itu Israel itu akan diwakili oleh orang Papua, terutama dari wilayah Sukume. Akan mentransformasikan darah Yesua Amasya Adonai ke seluruh dunia itu tanggal 5 Mei. Nah, setelah itu dilakukan, maka Papua ini dia akan damai kembali. Seluruh Papua akan damai. Kalau damai itu berarti semua bangsa-bangsa itu macam berdamai dengan Papua. Karena orang Papua sudah mendeklarasikan dan juga mentransformasikan darah Yesua ke seluruh dunia. Terutama dari Sukume. Nah, itu. Kalau itu sudah selesai, itu penghukuman Tuhan atas Babel itu akan turun. Nubuatannya. Kita baca, kenapa itu ditulis juga di dalam kitab Wahyu. Dan ini belum digenapi dan ini akan segera digenapi. Kita baca dia punya ayatnya, yaitu di ini. Wahyu 18. Iya. Wahyu 18 ayatnya yang ke-19 dan 20. Dan mereka yang mengamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai sorga dan hai kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Elohim telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Haleluya. Ya, itu hukuman atas Babel. Nubuatan ini akan segera digenapi.
Babel Sundal itu kan Indonesia bagian barat itu. Jadi tadi saya sudah sampaikan itu sudah. Jadi semua ini diatur oleh Tuhan. Jadi Indonesia masuk dengan Papua itu juga diatur oleh Tuhan. Tanggal 1 Mei 1961 itu, 63 itu. Tetapi dia juga melakukan kejahatan di atas Papua. Orang Papua, Israel Papua punya kalau sudah selesai, maka Tuhan bikin pembalikan lagi kepada mereka. Sepanjang kalau bangsa lain, bangsa Babel ini kalau dia tidak bertobat, tidak bertobat, maka Tuhan akan hukum lagi, namanya pembalikan. Jadi umpamanya rencana dari sana, dari orang-orang dari Indonesia bersama dengan berapa PBB bangsa-bangsa, mereka mau genosida orang Papua terus. Begitu orang Papua punya sudah selesai pengakuan kembali Yesua Amasya Adonai adalah Papua adalah tanah tumpah darah Yesua, dan deklarasi dan transformasi darah Yesua itu diumumkan di seluruh dunia. Itu berarti pengakuan orang Papua terhadap Yesua Raja orang Papua sudah masuk. Itu berarti Tuhan bikin pembalikan lagi. Karena orang Papua kembali memegang Yahweh Yesua Amasya Adonai, pencipta Papua, pelukis negeri Papua, dan juga mereka berpegang mengakui darah Yesua Amasya Adonai Kohe Gadol yang mulia itu. Dan mereka transformasikan ke seluruh dunia. Nah, maka Tuhan bikin pembalikan, dan Tuhan segera memukul mundur dan menghancurkan dan menjatuhkan Babel besar itu, Sundal itu. Babel besar Sundal itu kan dia mau dengan laki-laki yang dari Hindu, dari laki-laki dari Buddha, laki-laki dari Cina, dari laki-laki dari Arab, laki-laki dari pokoknya semua saja dia mau. Itu namanya Sundal. Kalau orang Papua kan mengakui hanya kepada Yesua Amasya Adonai. Maka Babel Sundal, pelacur besar Babel Sundal ini akan dirubuhkan. Tuhan bikin pembalikan. Nah, dengan demikian hari ini tanggal 1 Mei 2026 orang Papua terus bersyukur, bersabar, kembali mengaku Yesua Amasya Adonai. Yesua sedang ikuti semua peristiwa di atas Papua. Haleluya. Dengan demikian orang Papua tetap berdoa, haleluya, tetap semangat, tetap memuliakan Yesua Amasya Adonai, ikuti aba-aba. Kalau ada perintah, kami menyampaikan kabar-kabar Tuhan yang Tuhan Yesua Amasya juga tidak tinggal diam hari ini di atas Papua, karena Papua itu bukan kamu, orang Papua punya saja. Itu Papua itu kota Tuhan. Papua itu taman Edennya Tuhan. Papua itu tempat pintu keluar masuknya Tuhan. Papua itu kota Sion. Papua itu tempat rahim matahari, rahim bumi Papua adalah tempat ibu kota kerajaan 1000 tahun damai. Dengan demikian orang Papua sabar, terus berdoa, percaya, yakin. Harus kamu katakan apa yang kami sedang sampaikan sebagai penyambung lidah, apa yang Bapak sedang kasih tahu lewat kami sedang sampaikan itu. Orang Papua tinggal amenkan dan mengucap syukur kepada Bapak di tempat maha mulia. Haleluya. Karena bukan saja Indonesia, tetapi Indonesia itu hanya alat yang dipakai oleh Amerika, PBB, untuk dia menjaga ladanya, suburnya, industrialisasi dari negara-negara maju punya. Dengan demikian itu, tadi pagi sempat kami juga berdoa, nanti Tuhan akan kirim ini. Yang akan hancurkan Babel itu Tuhan akan kirim Rusia. Nah, negara Rusia itu akan dikirim untuk menghancurkan kota Babel. Dan itu tidak lama lagi. Saudara-saudara terkasih, haleluya, politik itu 1 detik berubah. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Musuh orang ada dalam keluarga. Oleh karena itu harus dicurigai. Itulah politik. Jadi Tuhan juga politik 1 detik berubah. Kalau di bumi punya ini, di surga juga begitu. Begitu 1 detik, dalam hitungan detik menit itu orang Papua bertobat dan mengaku Yesua itu orang Papua. Dia lahir di Papua, dia salibkan di Papua. Selesai. Dan orang suku Mewah Papua dan persekutuan mendeklarasikan dan mentransformasikan darah Yesua Amasya Adonai atau ke seluruh dunia. Maka apa yang terjadi? Tuhan bikin pembalikan dalam hitungan detik dan menit. Haleluya.
Karena Tuhan kita itu hidup. Haleluya. Dia hidup. Dia menang, dia bangkit, dia hidup. Dan dia ada di atas tanah Papua hari ini. Saudara-saudara terkasih. Haleluya. Dengan demikian saya harapkan video ini harus disampaikan kepada semua orang Papua supaya percaya apa yang Tuhan sedang berbicara pada saat ini. Haleluya. Mungkin suara firman Tuhan yang kita hanya sampaikan. Haleluya. Kita mendengar, kita sampaikan. Haleluya. Kami juga tidak berani menyampaikan apa yang dari kita, karena itu berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kami juga sampaikan apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kami. Tinggal sekarang imannya, semua orang Papua percaya atau tidak, itu kembali ke orang Papua. Berapa persen termasuk saya, berapa persen kalau kami percaya, haleluya, kepada apa yang Tuhan sedang sampaikan, itu akan terjadi. Haleluya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, haleluya. Jangan benci kepada orang Indonesia, tetap lepaskan pengampunan, kedamaian kepada mereka, karena mereka juga adalah salah satu salah satu hamba dari Amerika punya hamba. Budaknya Amerika punya budak, PBB punya budak untuk dia jaga Papua. Tapi pada waktunya juga semua yang bermain ini dari gabungan-gabungan dari negara-negara ini, itu juga Tuhan akan goncangkan dalam hitungan cepat. Yang penting itu ingat, orang Papua harus akui, kami mempunyai juru selamat yang hidup, yang disembah oleh orang-orang percaya seluruh dunia, yaitu Yeshua Amasya Adonai adalah orang Papua. Dia adalah jauh di Misrai, Papua. Itu saja pengakuan kita, haleluya. Yeshua itu dalam Alkitab itu ditulis dia orang Bethlehem, dia orang Nazaret, tetapi orang Inggris bilang itu dia orang Inggris, orang Roma bilang dia orang Roma. Itu mereka klaim. Yerusalem di sana itu fotokopi, aslinya ada di Papua. Saudara-saudara kekasih di mana saja Anda berada, kekasih Tuhan, manusia ilahi di Papua, Tuhan memberkati Anda hendak semua, dan kita akan melihat Tuhan kita hidup. Dia akan melakukan perkara-perkara besar dalam hitungan detik, menit, waktu-waktu yang Tuhan sudah tentukan dari keabadian. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, Bapa, dalam nama Tuhan, apa yang kami sampaikan, apa yang Bapa sampaikan, biarlah semua orang mendengar ini, biarlah semakin mereka percaya kepada apa yang Bapa sedang kerjakan di atas Papua. Kami hanya kerja satu, Yeshua kerja 9. Dan Bapa sebentar akan membuat pembalikan. Terima kasih Bapa kepada bangsa-bangsa Babel, Bapa, dalam nama Bapa Takra. Dengan demikian, Bapa, di dalam nama Yeshua Amasya Adonai, kami hanya mewakili orang Papua, kami lepaskan pengampunan kepada bangsa Babel. Ampuni mereka tidak tahu apa mereka perbuat, dan berkati juga mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berkati mereka di dalam nama Yeshua Amasya Adonai, Raja orang Papua itu. Hanya di dalam nama Yeshua Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin.